Sejujurnya saya underestimate sebelum mencoba gitu kan. Yakin nih 1 menit berevolusi gitu. Jadi ya benar, dalam hati saya itu sambil ada ketawa kecil kayak gitu. Kenapa? Ya itu karena saya punya persepsi dan punya pengalaman dengan mesin-mesin lain yang lebih dari 35 detik, 40 detik itu ya forget it lah. Ini juga jadi pengalaman yang membuat saya sedikit ngerusak apa yang udah saya pahami dan apa yang saya yakini bahkan gitu. Ini membuat saya harus berpikir ulang lagi bahwa kadang-kadang apa yang kita pahami sekarang, apa yang kita yakini sekarang, ya belum tentu selalu benar. Kalau saya 4 tahun terakhir mungkin rada ketinggalan zaman ya tentang update mesin gitu. Jadi saya itu biasanya ngelihat dari Host Milan biasanya. Jadi kalau misalnya brand-brand tertentu itu launchingnya itu memang nggak tahu disengaja atau enggak, tapi biasa itu di Host Milan. Nah terakhir yang saya update itu 2017 kebetulan gitu. Nah jadi 2017 ke belakang hampir semua mesin ya pernah saya cobain gitu, minimal trial ya kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya yang benar-benar pernah saya ulik ya dari 2012 saya pakai Strada, kemudian mulai 2017 saya pakai Delacorte, tapi saya juga pernah ada kesempatan untuk misalnya pakai Slayer, Kiss, kemudian Astoria kayak gitu. Dan tapi bukan Astoria yang keluaran 2019 ya, yang Storm, yang itu saya cuma ngelihat dan orang menggunakan di hadapan saya kayak gitu, seperti itu. Jadi 2017 ke belakang hampir semua mesin kayaknya udah pernah saya coba. Kalau misalnya dari sejarah sih, mulai dari adanya PID otomatis akan memorable buat saya, kemudian mulai ada pressure profile, kemudian sekarang udah ada yang namanya flow profile, kemudian brew ratio dan segala macam itu ya menurut saya fitur-fitur yang penting untuk industri kopi dan kebaristaan menurut saya. Ini yang paling canggih sih menurut saya yang sekarang adalah ketika segala sesuatunya itu bisa kita programmable kayak gitu. Artinya misalnya untuk satu bar orang yang skillful itu cuma satu kayak gitu, selebihnya operator dalam artian seperti itu. Nah karena di beberapa tempat cost labor itu gede ya gitu. Nah apalagi untuk tenaga skill dan barista di beberapa tempat ya tenaga skill. Di Indonesia mulai kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk kasus real di sebuah coffee shop, misalnya dia butuh 5-10 orang yang bekerja di bar gitu, kalau semuanya punya level yang sama kan lumayan gempor tuh bayar gajinya untuk cost labornya gitu. Jadi pemilik brand ataupun pencipta mesin-mesin akhirnya menawarkan solusi untuk itu. Nah salah satunya adalah programmable gitu. Jadi yang memprogram, men-setting itu mesin, baik itu suhu, profile, apapun itu gitu ya, itu satu orang. Nah nanti tinggal di copy gitu. Caranya gimana? Ya tinggal pencet tombol satu, nah dengan kondisi yang sama nih seperti yang diatur sama orang yang skillful tadi kayak gitu. Nah ini ya beberapa solusi terbaru yang ditawarkan untuk di industri mesin espresso yang saya tahu dan yang saya pahami, kurang lebih begitu. Karena menurut saya karena nggak gampang karena pembuatan mesin espresso lebih rumit dibandingin mesin roasting. Dan ya itu based on apa yang saya tahu dan pengalaman saya ya gitu. Jadi nggak banyak memang orang yang dalam tanda kutip berani dan gila untuk memproduksi mesin espresso gitu. Dan berikutnya lagi mungkin ya dari apa yang saya lihat persaingannya kan udah gede banget gitu, dan ada negara yang mendominasi kayak gitu. Jadi kalau kita mau bersaing kayaknya memang perlu berpikir keras betul kayak gitu. Dan ya kalau misalnya untuk mesin satu ini ya saya pun berpikir Pak Franky gila nih. Dia nekat betul kayak gitu. Ya itu gitu. Karena ya yang saya lihat persaingannya gede, kemudian kita tertinggal gitu. Kita tertinggal untuk teknologi kan gitu. Kita tertinggal gitu. Jadi kalau untuk mengejar itu ya berarti perlu usaha yang
yang luar biasa ekstra dan benar-benar gila. Yang ini. Jadi kita bikin mesin ini semanual mungkin. Maksudnya dalam arti kata gini, sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Nggak perlu sampai canggih-canggih, sampai boardnya yang jadi satu ini. Kalau ada apa-apa cuma koneksi itu. Beres. Kalau saya harapannya adalah mudah-mudahan ini bisa ngejawab permasalahan industri kopi dan kondisi kafe kebaristaan di Indonesia gitu. Soalnya yang saya tahu teknologi-teknologi yang disematkan di mesin espresso adalah fungsinya untuk menjawab keresahan, permasalahan dari kita untuk menikmati kopi gitu. Contohnya misalnya gimana caranya kopi saya itu konsisten. Sendok. Artinya sendok. Dalam satu hal itu dicari nih solusi gimana caranya biar suhu stabil, contoh begitu gitu. Gini 4 ini mas. 3. Yuk. Kemudian ada pertanyaan lain, gimana kalau misalnya pressure-nya kita naikin, gimana kalau misalnya waktu seduhnya kita benar-benar panjangin. Kenapa? Dulu kita tahu ada dogma-dogma tertentu nih di industri kopi gitu. Suhu harus 93, contoh misalnya. Kemudian pressure harus 9 bar. Waktu kurang lebih harus 30 detik. Ini siapa tuh? Simonelli dan... Nah jadi ya itu, saya pikir harapannya adalah ya mudah-mudahan ini bisa menjawab permasalahan di Indonesia minimal. Nah, Dalla Corte di belakang Deng itu, karena kan setiap daerah, setiap negara punya permasalahan yang unik ya, yang masing-masing kayak gitu. Ini obrolan kita Pak ya? Contoh di tempat lain, dia butuh cepat tapi konsisten. Di tempat lain, butuhnya itu mungkin yang lebih efisien, efektif, dan segala macam. Dan itu kan saya pikir dua hal yang berbeda. Yaitu, saya pikir, ya itu yang perlu kita pikirkan, bisa nggak ini menjadi solusi untuk permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, ngelihat fiturnya dulu, kemudian baru saya ngebuktiin. Contohnya misalnya, saya mau tahu ini mesin bisa ngejaga suhu apa enggak. Kemudian saya harus bisa ngecek. Yang kedua, misalnya pressure. Nah, itu hal yang sama gitu. Jadi misalnya dia menjanjikan 9 bar, contohnya begitu. Atau misalnya dia menjanjikan pressure-nya bisa kita mainin gitu. Nah, tinggal kita lihat. Bisa nggak? Sebenarnya beberapa alat uji yang dibutuhin gitu. Tapi untuk kasus ini ya keterbatasan saya. Permasalahan di Indonesia itu, ini kok saya pakai kata ini oke nggak ya, bakal di-cut nggak? Kita tuh rada brutal sih mas gitu. Jadi mau yang teknologi terbaik, harga murah, kemudian maunya efektif, efisien, tapi di sisi lain kita melakukan pemborosan gitu. Contohnya kayak gitu kan. Jadi memang agak susah nih memenuhi kebutuhan di Indonesia kayak gitu. Kafenya gede, harusnya idealnya butuh mesin yang gede juga, yang kapasitasnya banyak gitu. Tapi ternyata kafenya sepi gitu, kan useless. Nah begitu gitu. Dan kalau misalnya kita udah kebeli tuh mesin yang gede, jadi masalah nih. Kan nggak kepake, terus gimana? Mau kita jual, ganti ke mesin kopi yang kecil atau gimana? Sebenarnya ini kan masalah yang ada di lapangan ya gitu. Dan ini masalah-masalah yang nggak kita rencanakan dari awal gitu. Jadi kalau misalnya mau duduk sejenak, mikirin maunya apa, arahnya kemana, ya mudah-mudahan ya kita bisa nemuin solusinya. Kurang lebih gitu mas. Setahu saya juga Dalla Corte yang menggunakan teknologi flow profiling kayak gitu. Dan di sini juga ternyata menggunakan alat ukuran yang sama gitu. Jadi kita menghitung gram per second gitu. Ya. Nah, cara menghitungnya gimana nih di sini? Kayak gitu. Soalnya kalau ini kan dikarenakan dia connect sama Akaya ya, otomatis dia pasti dapat gram. Oke. Nah, kalau gram per second itu kan sebenarnya kan. Jadi pertanyaan saya, itu dihitung sebelum atau setelah yang lepas? Nah, kalau dari device ini menghitung setelahnya. Jadi kita udah di sini jatuhnya, karena dia penggabungan antara gram yang didapat di sini sama waktu dia mulai starting extraction. Gitu. Jadi kan dia akan lihat nih begitu grafiknya naik gitu kan. Nah, dia akan mulai start extraction terjadi di situ. Gitu. Nah, kalau di mesin Asterion sendiri kita memang mengatur juga namanya flow rate. Jadi flow rate itu kan
antara jumlah mili satuan derasnya air, volume yang kita per tuang. satuan waktu. Nah itu juga ngebentuk flavor sebenarnya. Jadi kalau flavor itu nggak cuman melulu soal beansnya, grain size gitu, tapi adalah gimana cara hantaman banyaknya air masuk ke bubuk kopinya. Nah itu juga mempengaruhi flavor. Yang dari R&D kita, flavor tertentu itu dia bisa ngebentuk chocolatey, bisa naikin sisi chocolatey dari satu beans. Di flavor tertentu, di florid tertentu dia bisa naikin dari fruitiness-nya atau flowery-nya kayak gitu. Nah biasanya fruity sama flowery itu dia gandeng gitu. Nah biasanya sih seperti itu. Nah kalau di device ini, karena ini adalah device terakhir yang terjadi sebelum dia air masuk ke bubuk kopi. Jadi sorry, gimana Mas? Ini adalah device transducer atau sensor terakhir yang akan masuk ke yang dibaca persis sebelum masuk ke kopi. Jadi tekanannya itu real time, akurat. Nah, dari sini dia akan detect nih sama connect sama kayaknya. Jadi karena ini gabungan dua ke sana, otomatis dia akan baca begitu tekanan ini terjadi, misalkan naik ke 5 bar atau 9 bar, otomatis kan sudah terjadi ekstraksi ya. Nah ekstraksi itu dia mulai nih gram per secondnya dihitung dari sini. Oh, jadi waktu dia naik ekstraksi, langsung dia nge-record gitu. Emang Mas? Ya. Sorry, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang lepas itu yang terhitung dan itu yang flow rate gram per second. Ya. Jadi bukan seperti ini ya. Kalau sebenarnya nggak beda jauh. Beda Mas. Kalau kita ter nggak? Iya kita ter. Kita ter kan. Jadi apapun yang kita taruh di sini atau di atasnya sama nggak? Berbeda dengan kondisi yang seperti ini. Nah, salah satu yang paling menarik tadi ketika saya melihat di pertama kali juga yang langsung saya kepengen tahu lebih jauh adalah flow rate gitu. Jadi berapa banyak air yang kita tuang dalam waktu tertentu. Jadi dia menghitung yang lepas. Yang jatuh. Gitu. Siap. Jadi banyaknya air yang masuk ke dalam sini kita yang kontrol melalui mesinnya. Tapi yang di sini setelah lepas gram per secondnya real time langsung dari kopinya. Siap. Kayak gitu. Dan karena proses seduh selain tadi ada grind size, ada dosage, kemudian ada suhu gitu. Kita juga memperhatikan berapa banyak sih air yang kita tuang setiap detiknya. Seperti ini kita nggak perlu lagi tambahan atau device karena biasanya kalau attach kayak gitu ya, device-nya itu agak ringkih. Banget Mas. Nah, jadi permasalahan itu. Nah enaknya kalau ini ya. Gitu. Dan yang sejauh yang saya tahu ini merupakan isu yang tergolong baru di mesin espresso dan saya pikir ini termasuk teknologi yang cukup baru yang disematkan ke mesin espresso. Kalau misalnya kita boleh sedikit cerita tentang sejarah, dulu kita ngebahas tentang konsistensi dari segi suhu. Nah, dipasanglah PID kayak gitu. Kemudian ada pertanyaan, kenapa seluruh mesin espresso 9 bar? Kemudian kita mainkan pressure dengan mempercepat ataupun memperlambat RPM dari si pompa ke group head gitu, ataupun yang kita kenal dengan pressure profiling. Setelah itu muncul kebutuhan berapa banyak hasil espresso dari segi gramasi, karena sebelumnya kita hanya berdasarkan based on waktu, time kayak gitu. Dan setelah itu muncul lagi pertanyaan yang perlu kita selesaikan. Kira-kira berapa banyak sih air yang kita tuang setiap detiknya kayak gitu, dan yaitu flow rate yang perlu kita hitung. Seberapa banyak campuran airnya itu yang membentuk flavor. Nah itu yang kita ukur, kira-kira 180 mili. Nah 180 mili ini didapat waktunya itu adalah 20 second kira-kira. 20 second. Jadi sekitar 9 mili per second itu bagus saat kita air masuk ke dalam kopi. Itu rata-rata sekitar 9 mili per second. Ya, itu yang zaman dulu yang diatur sama si Rigler kayak gitu, dan semuanya sudah dicoba disematkan di mesin ini. Jadi si operator, barista, siapapun yang mengoperasikan mesin ini
punya banyak sekali opsi untuk mengutak-atik seluruh variabel seduh yang bisa dia coba untuk menghasilkan potensi terbaik dari kopi apa yang mereka punya, begitu. Dan hasil akhirnya adalah dari satu kopi yang mereka gunakan, hanya dari satu kopi, mereka bisa menawarkan banyak opsi untuk selera customer yang berbeda-beda, begitu. Jadi kalau zaman dulu kita kepengen kopi yang berbeda, saya nawarin beans yang berbeda gitu, sehingga dia punya banyak grinder nih di barnya gitu, dan itu butuh space, itu butuh biaya dan segala macam kayak gitu. Dan untuk barista ya dia butuh kalibrasi yang cukup banyak tuh gitu. Dulu saya sempat punya 5 grinder tuh di bar saya, satu-satu tuh harus saya kalibrasi dan itu butuh waktu kan gitu. Dan ini yang dikalibrasi mesinnya kayak gitu. Nah jadi kita bisa mainin suhu, kita bisa mainin pressure, kita bisa mainin flow rate-nya, dan salah satunya juga di sini slow infusion. Paling banyak. Karena kalau terlalu banyak nih, barista kadang-kadang suka usil. Karena tahu sendiri usil-usilnya itu tuh kadang-kadang nanti ngebalikin lagi nggak bisa. Tuh yang begitu. Nah, jadi tadi yang juga udah kita coba dengan beberapa variabel infusi yang dari waktu yang berbeda juga ternyata menghasilkan sensasi yang berbeda. Kayak gitu. Jadi ya eksperimentalnya sangat luas nih cakupan yang bisa kita lakukan dari satu mesin, satu beans ataupun dari satu grinder kayak gitu. Saya pikir itu yang menarik banget. Infusi itu kita tuh hanya mengintroduce si air panas ke kopi kayak gitu. Nah, ekstraksi itu kalau misalnya saya boleh mencoba ngedefinisiin ketika si air udah lepas dari si kopi kayak gitu. Nah, itu ekstraksi kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya si infusi lagi tadi saya ulangin, kita tuh cuma ngebasahin si kopi kayak gitu. Nah, kalau misalnya dengan tekanan terlalu besar, otomatis si air akan segera melewati ataupun lepas dari si kopi, dan ekstraksinya kan kelar artinya pada momen itu kan kayak gitu. Dan ini yang ditahan sama si profile di salah satu profile di mesin ini kayak gitu. Jadi kita basahin si kopi dengan waktu yang agak panjang kayak gitu, dan kemudian membiarkan si kopi itu basah terlebih dahulu. Efeknya bisa ke aroma, rasa, body dan segala macam kayak gitu. Dan berikutnya baru kita lakukan proses ekstraksi. Nah, kalau misalnya kita mau relate ke manual brew, sebenarnya lebih gampang. Kenapa? Karena di proses manual brew kelihatan gitu. Jadi kita tuang airnya ke permukaan si kopi, ini kita tunggu. Itu dia. Kemudian terjadilah proses blooming, terjadilah si kopi itu mengeluarkan CO2-nya. Nah, kemudian biasanya di situ barista juga akan menentukan resepi mereka. Saya akan melakukan proses infusinya berapa lama nih. Misalnya saya pakai 20 gram, saya tuang biasanya nih, saya lakukan itu, saya tuang 40 gram, 2 kali lipat dari berat si kopi. Nah, kemudian setelah saya tuang 40 gram, ini saya tunggu nih. Nah, untuk memastikan seluruh kopinya itu basah terlebih dahulu, kayak gitu. Dan berikutnya baru saya tambahin air untuk proses ekstraksi berikutnya. Dan disitulah terjadi proses ekstraksi di mana si air udah lepas dari si kopi. Nah, menurut saya ini yang sama dilakukan dengan si mesin espresso. Tapi kondisinya di mesin espresso ini kan nggak kelihatan. Itu dia, ketika proses blooming ya kan kita nggak kelihatan karena tertutup oleh si portafilter dan si group head kayak gitu. Dan ya ini yang bisa kita buktiin dengan cara tadi mencicip. Oke. Selama 24 detik dia bakal pressure-nya hanya ya. Pressure-nya ada di sini. Langsung dia naik. Jadi lihatnya dari iPad. Ya. Ini saya coba pakai waktu. Saya ngambil gramasi yang sama. Gramasi yang sama aja. Oke. Siap.
menariknya enggak ya gitu. Jadi ini juga jadi pengalaman yang membuat saya sedikit ngerusak apa yang udah saya pahami dan apa yang saya yakini bahkan gitu. Jadi dulu kayaknya nyeduh lebih dari 30 menit, 35 detik itu aja udah ada stigma ini over extract, ini bakal burn, kopi bakal berantakan, nggak layak untuk di-serve dan segala macam kayak gitu. Tapi sejujurnya saya underestimate sebelum mencoba gitu kan. Yakin nih 1 menit preinfusi gitu. Jadi ya benar, dalam hati saya itu sambil ada ketawa kecil kayak gitu. Kenapa? Ya itu karena saya punya persepsi dan punya pengalaman dengan mesin-mesin lain yang lebih dari 35 detik, 40 detik itu ya forget it lah, nggak usah didangin gitu. Nah tapi di sini ternyata justru saya tadi menemukan espresso paling menarik dari kopi yang saya bawa ini justru di preinfusi 3 menit dengan total seduhan itu 3 menit 20 detik menghasilkan yield 42 gram menggunakan gramasi 20,2 kayak gitu. Dan 3 bar. Skudik naikin mentok di 6 tadi maksimal. 40 saya cut, 40 gram saya cut. 42. Tiga menit 20 detik. Kok nggak sesuai ekspektasi ya gitu. Dan ya secara body memang lebih light kayak gitu, dan kemudian ada sensasi aromatik yang menurut saya nggak temuin di seduhan di profile yang sebelumnya saya cobain dengan mesin ini gitu kan. Dari aroma ini paling menarik, Pak. Nah. Warna juga bagus, warna krema. Ini menurut saya ini paling menarik yang paling manis dari sebelumnya. Kompleks, yes. Body masih lumayan. Soalnya tetap preferensi pribadi saya tetap ada ya gitu. Jadi maksudnya saya lebih suka yang rada berbody gitu. Kemudian ini punya tasting note yang rame, aromatik juga, manis, terus ya happy. This is very easy to replicate. Ya. Karena kan kita mainnya 3, terus habis itu 3 kan 6. 10 detik. Iya, terus habis itu lepas Saya lepas. 6. Dari situ baru ambil. Ya, We can do 40. another one. Jadi si Edwin bisa coba. Mau, Mas? No, beneran Din, beda banget. Dari semua tadi yang ini kan I followed the trail, cobain. Kalau gue sih tunggu yang udah pas aja. Ini beda lagi dari yang biasa kita bikin naik sampai 9 gitu. Jadi dia kan di sini maximum pressure cuma 6. Gitu. Ini bener-bener gimana ya? Aduh. Colorful kalau dibilang. It's very colorful. Jadi ya the best shot-nya tadi yaitu dengan resepi 20,2 gram, slow infusion-nya 3 menit, waktu ekstraksi totalnya 3 menit 20 detik menghasilkan yield 42, kurang lebih 42,1 gram kayak gitu, dan I'm very happy with it. So ya ini membuat saya harus berpikir ulang lagi bahwa kadang-kadang apa yang kita pahami sekarang, apa yang kita yakini sekarang, ya belum tentu selalu benar kayak gitu. Jadi ya tetap harus bereksperimen seperti yang saya bilang tadi. Ini cocok untuk orang yang mau dan punya kesempatan yang untuk melakukan eksperimen terus-menerus begitu. Jadi hari ini membuat saya terkejut gitu. Jadi ada sesuatu yang selama ini saya yakinin ternyata dicoba dengan mesin ini, saya ngedapetin hasil yang berbeda gitu, dan saya happy. Ya kalau misalnya
saya boleh ngebikin definisi yang cocok untuk menggunakan mesin seperti ini adalah bar yang eksperimental kayak gitu. Jadi yang punya kesempatan untuk ngulik, kemudian mengotak-ngatik parameter-parameter yang beragam kayak gitu. Dan sejujurnya yang saya lihat di pasar mungkin memang nggak semua coffee shop punya kesempatan seperti ini gitu. Kenapa? Karena yang pertama pasti bakal ada biaya ekstra kan ketika kita melakukan eksperimental, kemudian ternyata pasti itu butuh biaya, kemudian ada kemungkinan kita itu gagal atau fail, dan lagi-lagi itu berimbas kepada biaya. Dan saya pikir memang nggak semua kafe kan punya kesempatan ataupun punya budget untuk melakukan itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya coffee shop, ya itu menurut saya yang punya kesempatan untuk melakukan eksperimental gitu. Tapi dengan fitur selengkap ini, saya pikir roastery justru yang paling cocok kayak gitu. Kenapa? Karena mereka butuh mencari profil yang cocok untuk kopi mereka dan customer-nya mereka gitu. Jadi sejauh pengalaman saya pernah merosting dan segala macam, ada kebutuhan seperti itu tuh di roastery kayak gitu. Jadi dengan fitur yang lengkap seperti ini, si roaster justru punya kesempatan untuk mencoba kopi yang mereka punya, profile roasting yang mereka punya, ditujukan ke customer yang seperti apa. Tapi ya itu pendapat saya. Intinya enak lah. Iya, kalau enak, abis itu ada masalah lanjutan. Bisa redo apa enggak? Ya, saya pikir ide bisa datang dari mana aja ya, kayak itu. Jadi ya sederhananya mungkin mereka nggak terfikirkan untuk itu gitu, atau ya mereka sudah terlalu pede, terlalu nyaman dengan apa yang mereka punya gitu. Jadi nggak memikirkan hal-hal yang dianggap, bahasa saya dianggap tabu gitu. Soalnya kalau zaman dulu lebih dari 35 detik kayak jangan sajiin gitu. Tapi ya dari mana kita tahu kalau misalnya kita nggak cicip, nggak nyoba, nggak ada keberanian untuk melakukan eksperimen kayak gitu. Jadi saya pikir ya mungkin itu salah satu kemungkinan kenapa orang lain tidak melakukan hal yang sama begitu. Edukasi, kemudian pengenalan hal baru, saya pikir selalu butuh perlawanan, butuh usaha yang sangat ekstra gitu. Dan apalagi di market mungkin udah ada stigma tertentu tentang sebenarnya yang dihasilkan dari sebuah mesin espresso itu apa sih gitu. Dan ini berbeda, bahkan di sini juga menggunakan term yang berbeda kan. Kita Asterion tidak menggunakan bahasa ataupun term espresso lagi gitu, yang artinya pembuatannya yang cepat dan segala macam. Nah, di sini menggunakan term slow espresso karena memang waktunya itu yang nggak umum kayak gitu. Jadi pembuatan espresso yang biasanya 30 detik ini bisa memakan waktu sampai 5 menit kayak gitu. Jadi ya ini butuh usaha yang ekstra untuk mengedukasi, memperkenalkan, dan saya pikir perlu waktu juga untuk membuat ini it works di market begitu, membuat ini bisa diterima oleh market begitu. Itu sih saya pikir tantangan yang terbesarnya gitu. Jadi edukasi yang terus menerus dan ya butuh waktu gitu. Saya pikir edukasi nggak bisa instan ya kayak gitu. Jadi ya ini butuh waktu dan butuh kerja keras yang terus menerus. Komplit lah menurut saya. Jadi karena tiap grup bisa menyajikan fitur yang berbeda gitu, dan sejauh yang saya tahu hampir seluruh updatean yang terjadi di mesin-mesin espresso, saya bilang hampir semua, karena mungkin ada hal-hal yang saya nggak tahu ya gitu. Hampir semua sudah terakomodir di mesin ini. Mesin ini tuh playful gitu. Kita pengen punya satu alat yang benar-benar playful banget. Jadi kalau kita ajak dia main pelan, kita main detail, kayak gitu, main detail buat minum orang-orang yang minum espresso atau ristret. Nah, mereka ketemu sesuatu yang bagus buat dia, mereka terasa dimenangin gitu. Tapi ya enggak menutup kemungkinan saya harus mencoba untuk menilai dari segala sudut kali ya gitu. Jadi dari segi keseluruhan ya ini my humble opinion lah gitu, tanpa ingin menyudutkan atau gimana gitu. Tapi memang beberapa fitur memang menurut saya too expert
untuk dioperasikan begitu. Dan contohnya ada rutin, kalau bahasa saya itu ada rutin yang tidak common, tidak biasa gitu. Jadi bahkan ketika saya menggunakan pertama kali ya saya butuh beberapa kali penyesuaian untuk menggunakan rutin yang cocok dengan mesin ini. Kita bikin kopi kadang-kadang terlalu saintifik. Iya. Iya kan? Padahal sebenarnya kadang-kadang satuan yang kita butuhin adalah cuma waktu, bahkan mili atau gram gitu kan. Itu sudah bisa cukup untuk kita membuat satu produk yang konsisten dengan rasa yang kita sudah kalibrasi gitu aja. Ini nggak usah di videoin mas. Ini kegagalan timbangan newbie. Kegagalan pemula ini. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano. Not porchetta, porchetta no. Porchetta.